Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini adalah tafsir juz amma. Kita berada di surat Al-Fajr sampai kepada ayat yang terakhir. Setelah yang lalu diterangkan balasan Allah, hukuman Allah bagi orang yang merasa aman dari azab Allah Azza wa Jalla. Kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Tsumma khatamallahu ta'ala hadhihi surata." Kemudian Allah tutup surat ini bima yabhajjul qalba, dengan sesuatu yang menyenangkan hati, wa yasrahu sadra, dan melapangkan jiwa. Faqala, dan ini sifat dari Al-Quran. Al-Quran itu selalu isinya itu setelah mendorong pada kebaikan, pasti di situ diterangkan lawannya, bahaya kejelekan. Setelah menerangkan tentang manfaat amal soleh, pasti disusul dengan manfaat bahayanya amal kejelekan. Setelah Allah ceritakan tentang siksa neraka, Allah ceritakan tentang surga. Supaya manusia itu selalu imbang di dalam perjalanannya menuju Allah. Memakai dua sayap, yaitu ar-raja wal khauf, penuh harap dan rasa takut. Ini dua sayap yang tidak boleh dominan salah satunya, harus selalu imbang. Dan kepala dari burung itu adalah cinta, mahabbah. Jadi cinta itu pendorong utama seseorang melakukan suatu kebaikan dengan penuh harap dan rasa takut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah, ila rabbiki, pada Rabbmu, radiyatan mardiyah, menjadi sesuatu yang diridhoi, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Irji'i ila rabbiki, kembalilah pada Rabbmu. Yuqalu hadzal qawlu, ada yang menafsirkan bahwa kembalilah kepada Rabbmu ini lil insani indan naza', diucapkan pada manusia ketika naza', fi akhiri lahdatin minad dunya, di detik terakhir hidup di dunia. Yuqalu liruhihi, dikatakan pada rohnya oleh malaikat, ya, uhruji, keluarlah, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila rahmatin minallahi wa ridwanin, keluarlah menuju rahmat Allah dan menuju keridhaan Allah. Fatabasyara, maka fatas tabsyiru,
wa tafrahu, maka jiwa orang itu, jiwanya ini tenang, orang itu gembira, senang, walaupun ini kondisi nazah itu kata Rasul sakarat. Allahumma hawwin alaina sakarat. Itu doa ya. Doa yang diajarkan Rasulullah agar kita membaca doa ini. Allahumma hawwin alaina, ya Allah mudahkan kami fi sakaratil maut, menghadapi sakaratul maut. Sekarat itu bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab, artinya mabuk. Karena kematian itu menyakitkan. Tapi bisa hilang rasa yang sangat, keadaan yang sangat genting itu bisa hilang dengan ini. Kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat. Wa yushilu hurujuha, sehingga mudah keluarnya roh minal badan, dari badan. Di ayat innalladzina qalu rabbunallah innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, tatanazzalul malaikatu, maka turunlah pada orang itu malaikat. Absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Untuk orang itu tenang, dihibur oleh malaikat. Li'annaha, karena rohnya ini mudah. Kenapa mudah rohnya ketika keluar? Li'annaha busyirat, karena dia dikabari bima huwa an'am, dikabari orang yang mau mati itu, yang sekarang itu dikabari sesuatu yang lebih enak lagi, lebih nikmat lagi. Mimma fid dunya kulliha, daripada kenikmatan-kenikmatan dunia. Karena dia orang yang hatinya bahagia, hatinya tenang itu, jiwanya tenang itu sudah nikmat di dunia ini. Kenikmatan dunia terbesar ini merasa hatinya tenang, jiwanya tenang. Walaupun dari sisi materi tidak punya, tapi jiwa tenang dengan iman, dengan zikrullah. Dan belum tentu orang yang banyak harta itu mengalami ini, ketenangan hati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la maudhi'u sautin, tempat cambuk atau pecut ya, fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat cambuk di surga itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu besarnya nikmat Allah atau besarnya nikmat surga. Sautul insan, cambuknya manusia atau pecut yang dimiliki oleh manusia, al-hasal qasir, berupa ranting yang kecil. Ranting kecil, mungkin tidak sampai selengan gitu. Nah itu untuk biasanya penggembala untuk mengarahkan hewan gembalaannya. Pegang pecut. Nah, maudhi'us sauti fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat cambuk yang di surga itu jauh lebih baik dari dunia dan seisinya. Walasta dunya ka anta, sementara engkau di dunia ini tidak memiliki sebesar dunia. Artinya kita selama hidup di dunia ini tidak akan bisa memiliki dunia dan seisinya.
Balid dunya min awwaliha ila akhiriha. Bahkan dunia itu diperuntukkan oleh Allah untuk orang pertama sampai akhirnya. Tidak untuk satu orang. Sementara kata Nabi tadi, satu tempat cambuk di surga itu lebih baik dari dunia dan seisinya kalau dunia dan seisinya itu kamu miliki. Dan itu tidak terjadi. Kamu memiliki dunia dan seisinya. Bima fiha minan naim, dan apa yang ada di dunia berupa kenikmatan-kenikmatan dunia, wal mulki dan kerajaan, warrafahiyah dan kemewahan-kemewahan, wa ghairiha dan selainnya. Seluruh kenikmatan dunia, kerajaan-kerajaan, kenikmatan dunia, kemewahan-kemewahan dunia itu masih jauh di bawah satu tempat cambuk di surga. Maudhi'u sautin khairun. Satu tempat cambuk, maksudnya satu yang sangat kecil di dunia itu, di surga itu masih lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang seperti ini mestinya ya mendorong kita untuk sebisanya mendapatinya kenikmatan surga. Sehingga ayat-ayat seperti ini mendorong semangat kita, menggembleng hati kita, memecut hati kita untuk sebanyak-banyaknya mengumpulkan bekal akhirat. Itu namanya cerdas ya. Fa kaifa biman yanzuru fi mulkihi. Bagaimana dengan orang yang bisa melihat fi mulkihi, di kerajaannya, di surga nanti ada orang masirata alfi amin, sejauh perjalanan 100 tahun. Satu cambuk saja sudah lebih baik dari dunia. Orang termiskinnya di surga saja itu kata Rasulullah SAW dalam hadis, seperti raja terkaya di dunia dilipatkan menjadi 1000 kali dan dilipatkan lagi. Alfis hanatin yura aksahu kama yara adnahu. 100 tahun baru bisa melihat dari ujung atas sampai bawahnya. Saking besarnya kerajaan di surga. Artinya bagaimana lagi kenikmatannya itu. Dan tidak ada yang sia-sia. Naimun, ke suatu kenikmatan surga, la yumkin, yang tidak mungkin orang itu an-nudrikahu binufusina, bisa dijangkau oleh jiwa-jiwa kami. Artinya kita tidak akan mampu bagaimana enaknya itu. Wala bitasawwurina, dan juga dengan gambaran kita tidak akan bisa, tidak mampu untuk menggambarkan betapa besarnya, betapa nikmatnya. Karena kata Nabi tadi, satu cambuk saja itu sudah, satu cambuk di surga itu lebih baik dari dunia dan seisanya. Fala ta'lamu nafsun ma ufiya lahum. Maka tidak ada seorang jiwa pun ma ufiya lahum, apa yang Allah persiapkan. Apa yang Allah persiapkan untuk mereka di surga. Min qurrata ayunin, berupa suatu yang sangat menyejukkan hati. Semoga Allah SWT menakdirkan kita masuk surga dan tidak masuk neraka Allah Azza wa Jal. Kita semua dan keluarga kita diselamatkan oleh Allah, dimasukkan ke surganya. Itu sebagai jazaan, kata Allah, jazaan bima kanu ya'malun,
sebagai balasan dengan apa yang kita amalkan. Sebenarnya kita beramal ini sebentar dan sedikit. Dibalas dengan sesuatu yang selamanya abadi. Tidak berhenti, tidak bosan, tidak ada waktu mati lagi. Dari amalan yang sebentar di dunia ini. Nah, An-nafsul mutmainnah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Artinya apa ini? Jiwa yang tenang, ya. Yakni al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwanya orang yang dipenuhi dengan keimanan. Jiwa yang aminah. Aminah itu aman. Jiwanya aman dari pengaruh-pengaruh jelek. Itu namanya jiwa yang mutmainnah. Li'annaka la tajidu, karena engkau tidak mendapati nafsan, satu jiwa, atma'innu min nafsil mu'min abadan. Kamu tidak akan mendapati satu jiwa yang lebih tenang dari jiwanya orang mukmin selamanya. Jadi orang terbaik, orang paling tenang di dunia ini orang yang beriman. Bukan orang yang paling banyak hartanya. Nah, al-mu'minu, orang mukmin itu nafsuhu thayyibatun. Jiwanya itu baik. Mutmainnatun, tenang. Walihada, dari itu ta'ajjabar Rasulu sallallahu alaihi wasallam minal mu'min, sampai-sampai Rasul itu kagum. Rasulullah kagum dengan orang mukmin. Dikagumi oleh orang terbaik, orang beriman. Sehingga mestinya dan seharusnya yang harus kita patuh adalah bagaimana meningkatkan iman. Qala Rasulullah mengatakan, ajaban, sangat mengagumkan, li amril mu'min, perkaranya orang beriman. Inna amrahu kullahu khairun, karena seluruh perkaranya orang mukmin itu kebaikan. In asabathu darra, kalau dia ditimpa suatu yang tidak baik, tidak enak, takdir jelek, sakit, kecelakaan dan seterusnya, musibah. Nah, sabara, dia bersabar, fakana khairan lahu, dan itu kebaikan baginya. Karena takdir itu dua, ada dorro, ada sarro. Dorro itu sesuatu yang tidak enak, takdir pahit, dan ada yang menyenangkan, takdir yang manis. Nah, kalau nilainya, pahalanya itu lebih besar yang ini, yang dorro, yang nggak enak ketika orang sehat dan sakit. Nah, sakit itu lebih besar pahalanya kalau dia ini bersabar. Wa in asabatu sarra, kalau dia ditimpa suatu yang menyenangkan, syakara, dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu kebaikan baginya. Nah, mutmainnun, dia tenang. Radin, dia orangnya ridho. Biqadaillahi wa qadarihi, ridho dengan keputusan Allah dan ketentuan Allah. Dan itu dicatat ya, dan catatannya itu berlapis 4. Pertama, di Lauh Mahfud sudah dicatat bahwa kita itu sakit tahun segini, sembuh tahun segini. Itu sudah dicatat di Lauh Mahfud. Kapan pencatatannya? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Belum sebelum Allah ciptakan kita, tapi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menulis bahwa kita itu sakit tanggal segini, jam segini, sakitnya ini itu sudah ditulis.
Yang kedua ada takdir umuri. Umuri itu dicatat ketika janin masih usia 120 hari. Di dalam perut ibu sudah ditulis apa yang akan terjadi pada dirinya, rizkinya, amalnya, bahagia dan sengsaranya. Yang ketiga pencatatan ami. Ami itu artinya tahunan, yaitu pada malam Lailatul Qadar, bahwa kamu sakit tahun ini misalnya, atau tahun depan. Tahun ini akan terjadi orang itu sakit dan sebabnya juga ditulis. Nah, yang terakhir, yang keempat, catatan yaumi. Apa yaumi? Harian. Setiap hari kita dicatat. Sehingga artinya di situ betul-betul detail, orang itu tidak akan didolimi sama sekali oleh Allah. Kalau Allah menyiksa manusia itu betul-betul karena disebabkan oleh tangan manusia sendiri. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang mukmin itu sangat tenang jiwanya. Karena apa? Ridho. Sampai di hadis Rasulullah mengatakan, "Dzaqa ta'mul iman." Orang itu akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman itu ya tenangnya hati ini. Siapa itu? Orang yang membaca 3 kali di pagi hari dan sore hari. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Nah, karena itu menggugah hati. Kalau HP itu dicas lagi, diingatkan lagi bahwa kita ini hidup mesti mengikuti takdir Allah. La yushitu indal masaib. Orang mukmin itu tidak murka, tidak jengkel, tidak benci ketika menghadapi musibah. Nah, karena musibahnya pun sudah ditulis. Wala yubtiru indan naim, dan juga tidak sombong ketika diberi kenikmatan. Sehingga orang mukmin ini betul-betul tenang jiwanya. Nah, tidak murka ketika ditimpa musibah dan tidak sombong ketika diberi kenikmatan. Bal huwa syakirun indan ni'ami. Bahkan dia itu orangnya selalu bersyukur ketika diberi nikmat. Bagaimana bersyukurnya? Pertama, dia sadar bahwa ini benar-benar karunia dari Allah yang kita tidak bisa, atau bukan dari diri kita. Makanya sering ketika makan misalnya ada doa la haula wala quwata illa billah. Nah, semua ini dari Allah, bukan dari kekuatan kita. Nah, orang bersyukur itu orang yang memiliki sifat ini, selalu tawaduk kepada Allah, merendah kepada Allah atas karunia-Nya. Yang kedua, mencintai Allah karena telah memberikan kenikmatan-kenikmatan tadi. Yang ketiga, mengamalkan, menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah ridhoi. Yang keempat, tidak menggunakan di jalan yang Allah murkai. Itu namanya rukun-rukun dari syukur. Seperti itu. Sabirun indal bala, dia bersabar ketika menghadapi ujian. Nah, dan bersabarnya ini kata Rasul, Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah mengatakan sesungguhnya Allah akan membalas orang sabar itu pahalanya tanpa hitungan.
Kalau amalan-amalan lainnya itu kan ada hitungannya. Nah, satu amalan kebaikan 10 minimal. Dilipat gandakan menjadi 700 dan seterusnya. Adapun kalau sabar, sifat sabar, ini tidak ada batasannya. Lah bagaimana supaya orang ini nampak kesabarannya? Itu diuji, diberi musibah, diberi ujian. Untuk apa? Untuk dilihat kesabarannya. Makanya Allah katakan, wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru. Orang itu tidak bisa masuk surga kecuali orang-orang yang sabar. Maka kesabaran juga kata Rasul SAW merupakan karunia Allah yang paling luas dan paling baik. Cuma sabar ini kata Imam Asy-Syafi'i, murrun madzaqatuhu wa hasiluhu ahla minal asal. Pahit rasanya, tapi itu lebih baik, lebih manis dari madu. Nah, dan ini menjadi oleh Allah diperintahkan sabar ini jadi penolong. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadilah penolong kamu menuju surga itu sabar. Menuju ridha Allah itu jadikan penolongmu itu sabar. Wassalah dan sholat, kalau sabar itu mengantarkan pada kebaikan, kalau sholat di samping mengantarkan kepada kebaikan, sholat itu bisa mencegah dari kejelekan. Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Nah, fatajiduhu mutmainan, maka kamu dapati orang beriman itu tenang. Lakin al-kafira, adapun orang kafir, au dhaiful iman, atau orang yang lemah imannya, la yatmainnu, dia tidak tenang. Dia tidak tenang. Walaupun sudah kemauan nafsunya sudah ada semua, tapi jiwanya ini idza asabahul bala jaza'a wa sakhata. Kalau ditimpa bala, ujian, dia mengeluh dan murka, tidak ridho. Wa ra'a annahu madlumun min kibalillah, dia anggap dirinya ini didolimi oleh Allah. Sehingga buruk sangka kepada Allah Azza wa Jal, wal iyadzu billah. Hatta inna ba'dahum, sampai sebagian mereka yantahira wala yasbiru, yantahiru wala yasbiru. Mereka bingung, kacau, tidak bersabar, wala yatma'innu, tidak tenang. Bal yakunu, bahkan mereka selalu, bal yakunu daiman fi qalakin, mereka selalu dalam kondisi kolak itu kacau, goncang, kayak gempa itu selalu goncang kayak gitu hatinya. Tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan. Nah, karena yang menenangkan jiwa itu adalah iman. Sementara kalau imannya kurang, hati itu memang seperti itu, bergejolak. Nah, yanzuru ila nafsihi, dia melihat dirinya. Wa idza huwa qalilul mal, kalau dia sebagai orang yang hartanya sedikit, qalilul iyal, keluarganya sedikit, laisa indahu zaujah, dia tidak punya istri, laisa lahu qaumun yahimunahu, tidak ada orang yang mau menjaga dirinya atau yang mau bersama dirinya. Fayaqulu, dia mengatakan ana lastu fi nikmatin,
saya bukan orang yang mendapat nikmat. Nah, ngeluh terus tidak ada syukurnya. Nah, ketemu orang itu ngeluh, ketemu orang ini ngeluh, ketemu anaknya ngeluh, ketemu bapaknya ngeluh. Kalau bukan orang kafir, dia itu orang lemah imannya. Li'anna fulanan indahu mal. Si fulan dia banyak hartanya. Wa indahu zaujat, istrinya lebih dari satu. Indahu aulad, anaknya banyak. Indahu qabilah, dia punya kabilah. Suku ya. Tahmi yang bisa membela dirinya. Ana laisa indi, aku enggak punya apa-apa. Fala yara lillahi alaihi nikmatun, sehingga dia baper istilahnya ya. Merasa tidak dihirau oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal walaupun demikian itu keputusan Allah dan itu terbaik ya. Apa yang Allah putuskan itu kan terbaik. Belum tentu kalau diberi dia kemudian menjadi orang baik. Ada disebutkan dalam hadis, ada kalanya hambaku itu kalau diberi harta malah jauh dari keimanan, jauh dari ketakwaan. Ada kalanya ketika dijadikan orang miskin, dia jauh dari ibadah, jauh dari keimanan, sehingga oleh Allah diberi harta. Li'annahu dha'iful iman. Kenapa dia merasa tidak dihirau oleh Allah? Karena dia imannya lemah. Falaisa bimunain, dia tidak tenang. Daiman, selalu fi qalakin, dalam gejolak. Tidur gak enak, selalu kurang. Walihada najidun nasa al-an, sehingga kita dapati manusia zaman kita ini yadhabuna ila kulli makanin, pergi ke setiap tempat. Mungkin kalau bahasa kita itu melancong. Rumahnya sudah magrong-magrong bahasa Jawanya. Segala fasilitas hidupnya sudah lengkap di rumahnya, tapi kok masih gak tenang saja. Sehingga dia masukkan pakaiannya ke tasnya, ke rangselnya, ambil telanjang, jalan, di jalan-jalan. Yang biasa jalan-jalan itu kan memang orang yang gak ada ketenangan. Bahkan banyak orang yang akalnya memang gak ada. Nah, maka kita alhamdulillah dihadirkan ke majelis ilmu. Nah, di sini Allah turunkan ketenangan. Wa nuzilat alaihim as-sakinah. Allah turunkan pada majelis ilmu ketenangan. Bukan di jalan-jalan atau di gua-gua. Liyarfahu an anfusim, semua itu tujuannya untuk menenangkan jiwanya. Maunya supaya jiwanya tenang. Ada yang ke diskotik, ada yang klub malam dan seterusnya. Pagi hari cari uang, dapat uang dibuat maksiat, musik-musik di sana, dia kira itu akan mengantarkan pada ketenangan jiwanya. Padahal sebaliknya ya. Apa sebaliknya? Menambah. Liyazilu anha al-alam wa ta'ab. Dia jalan sana-sini dalam rangka untuk menghilangkan al-alam. Alam itu sakitnya jiwa, susahnya jiwanya. Wa ta'ab, dan capek. Hidup ini capek. Nah, lakin la yazilu dzalika haqqan. Tapi semua itu tidak akan menghilangkan kolak tadi, goncangnya jiwa, keresahan jiwa. Illal iman, kecuali iman, hanya iman yang bisa menghilangkan.
Maka Allah katakan, wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan Al-Qur'an, itu bertambah keimanannya. Maka untuk mencapai ketenangannya, ya baca Al-Qur'an, kembali ke Al-Qur'an, difahami maknanya. Bukan hanya dibaca hurufnya, lafadznya. Al-imanul hakiki, yaitu iman yang hakiki. Alladhi yu'addi ilal mutmainnatin ilal tuma'ninati. Keimanan yang hakiki yaitu keimanan yang bisa mengantarkan kepada keimanan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Fan-nafsul mutmainnah, maka jiwa yang tenang, hiya al-mu'minah, adalah jiwanya orang beriman. Jiwa yang dipenuhi dengan iman. Nah, mu'minatun fid dunya, beriman di dunia. Aminatun min adzabillahi yaumal qiyamah. Barang siapa yang di dunia ini jiwanya, hatinya diisi dengan keimanan, maka dia akan aman. Dari apa? Min adzabillah yaumal qiyamah. Aman dari azab Allah pada hari kiamat. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama salaf, kalimatun ajibatun, dengan satu ucapan yang mengagumkan. Qala, beliau mengatakan, lau ya'lamul muluku, kalau raja-raja itu tahu, atau para raja itu tahu, wa abnaul muluk, dan para pecinta kekuasaan, manahnu fi, apa yang kami rasakan berupa ketenangan. Karena dia, orangnya ini hanya sibuk menambah iman, tidak terpengaruh oleh dunia, tidak terobsesi oleh kerajaan dan kekuasaan. Kalau mereka tahu tentang apa yang kita rasakan berupa ketenangan hati, lajaladuna, pasti mereka akan mencambuk kami. Alaihi bisuyuf, dengan suyuf. Apa suyuf? Dari kata saif, ini jamaknya suyuf. Saif itu artinya pedang. Nah, hal tajiduna an'ama fid dunya minal muluk, apakah kamu dapati di dunia ini kenikmatan yang lebih nikmat daripada kerajaan? Wa abnaihim, dan para pecinta dunia, para pecinta kekuasaan. Itu sudah kenikmatan tertinggi di dunia, jadi seorang raja, jadi penguasa. Dan itu penyakitnya yang lebih parah daripada hubbud dunya. Orang yang cinta dunia itu sudah dosa dan maksiat. Ketika oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan dunia, akan menelurkan atau menghasilkan, akan punya anak berupa ini, hubur riasah, cinta kepemimpinan. Nah, sehingga kalau orang sudah cinta kepemimpinan, tidak akan peduli dengan ukhuwah, persatuan, persaudaraan, agama, tidak akan dihirau. Itu penyakit yang parah, kata Rasul SAW, seperti serigala lapar yang dilepas di gembalaan kambing yang tidak ada penjaganya, maka akan dirusak semua kambing itu. Bukan dimakan, kalau dimakan mungkin satu kambing cukup, dibawa sesuai kebutuhan makannya. Kalau serigala ini nggak akan dibunuh semua, bukan untuk dimakan, cuma dibunuh. Menunjukkan kesadisannya para pecinta dunia. La yujadu ahadun an'amu minhum. Kamu tidak mendapati orang yang lebih enak dari para raja dunia.
dari para penguasa dunia. Fi dzahiri, tapi itu secara zahir. Yakni naumatul jasad, yaitu kenikmatan-kenikmatan jasad saja. Mentereng, ya, menyilaukan. Lakin qulubuhum hanya saja hati mereka laisat kaqulubil mu'minin, tidak sama dengan hatinya orang beriman. Al-mu'minu alladzi laisa alaihi illa thawbun muraqqa. Seorang mukmin yang hanya punya satu baju yang melekat pada badannya. Nah, kuhin la yahmih minal matar. Tempat gubuk, bahasa kita ini gubuk yang tidak melindungi dari bocor. Rumahnya bocor sana, bocor sini. Tembel sana, bocor yang sana, tembel sana, bocor lagi yang sini. Ini rumahnya orang mukmin. Wala minal har, demikian juga ketika panas, tidak ada kipas, tidak ada AC, apalagi AC, kipas saja tidak punya. Sehingga pakai bajunya diputar-putar gini. Iya. Atau yang laki UT-UT keluar rumah. Walakinnahu mu'minun, tapi dia orang mukmin. Dunyahu wa na'imuhu fid dunya afdal. Maka dunia mereka ini, orang mukmin ini, dan kenikmatannya di dunia afdal. Kondisi orang mukmin tadi yang pakaiannya hanya yang melekat di badan, rumahnya tidak melindungi dari hujan, bocor sana sini, panas. Karena dia mendahulukan hatinya, ya. Itu semua afdal, kata beliau, lebih utama minal muluk, daripada para raja. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, kumtu abwabal jannati, aku pernah berdiri di pintu surga. Fara'aitu aktsara ahliha, aku melihat ternyata kebanyakan penghuninya itu al-fuqara wal masakin, orang fakir dan miskin. Sampai kata saya, bergembiralah jadi orang fakir dan orang miskin. Nah, nggak ada yang perlu disedihkan karena miskin. Bahkan itu menjadi sebab seseorang mudah masuk surga. Apa yang menyebabkan kok orang miskin lebih banyak di surga? Karena orang miskin itu kesempatan beribadahnya lebih tinggi. Orang miskin, orang fakir, kesempatan beribadahnya lebih tinggi, lebih banyak. Kesibukannya enggak sebanyak orang kaya. Orang kaya kan sebentar harus ke timur, sebentar harus ke selatan, sebentar harus ke barat. Dibuat mainan oleh dunia. Sehingga ibadahnya, sholatnya kacar-kacir. Ketika Allahu Akbar, pikirannya sudah keluar dari badannya. Ditinggalkan badannya sholat sendirian. Apa itu? Enggak jujur seperti itu. Sholatnya ompong, hambar. Nah, itu sebabnya. Nah, sebabnya kenapa kebanyakan orang di surga itu al-fuqara wal masakin. Li'anna qalbahu, karena hati orang beriman yang miskin tadi, karena di dunia ini sibuknya nambah iman. Mustanirun, hatinya itu bersinar. Binurillah, dengan cahaya Allah. Apa cahaya Allah? Itu Al-Quran. Jadi Al-Quran kalau difahami akan menerangi jiwa, menerangi hati, bercahaya hatinya. Nanti dari cahaya itu akan membias ke wajahnya, sehingga wajahnya itu
ceria. Ketemu temannya, Masya Allah, ceria sekali. Bagaimana keadaannya, gimana taklimnya, gimana ibadahnya. Nggak ketemu, kemudian cerita bagaimana uangnya, hasilnya berapa, kerjaan terus. Nah, binuril iman, hatinya bercahaya dengan cahaya iman. Wa huwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini ada contoh orang miskin, nggak ada apa-apa beliau, Bu, bahkan hidupnya di penjara ya, sampai wafat di penjara. Rahimahullah. Bisa beliau di penjara, bukan di spring bed gitu tidurnya. Wa udhiya, dan disiksa. Fillah, karena menyampaikan agama yang benar. Falamma udkhilal habasa, ketika dia dimasukkan ke kerangkeng penjara, apa namanya? Sel ya. Sel penjara. Wa uliku, dan dikunci pintunya. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah. Nah, dia baca ayat, man. Faduriba bainahum bisurin lahu, maka ditampakkan pada mereka bisurin dengan satu gambaran, babun, satu pintu, batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil azab. Tapi di belakangnya atau secara zahir itu siksa. Maksudnya di balik pintu itu ketenangan gitu. Di balik pintu itu rahmah. Nah, dikira oleh pasukan penjaga penjara ini siksa, oleh raja dikira ini untuk menyiksa. Nah, yaqulu hadza, ini diucapkan surat Al-Hadid ayat 13. Tahaddusan, dia menceritakan binikmatillah, atas nikmat Allah. Ini ada enggak yang mengatakan sekarang orang di penjara ini nikmat Allah? Di penjara ini semua bilang itu azab, siksa, kapok ya. Misalnya orang bilang kapok dan rendah. La iftikharan, bukan perendahan, tapi dia meyakini bahwa di penjara pun itu nikmat bagi beliau. Sumakal, kemudian beliau mengatakan, ma yasna'u a'da'ibi, musuh-musuhku tidak akan bisa berbuat apapun pada diriku. Ai syai'un yasna'un, sesuatu yang bisa menyakiti aku tidak bisa. Inna jannati, karena surgaku, kata beliau, fi sadri, ada di hatiku. Ya, karena surgaku ada di hatiku. Ai al-imanu wal ilmu wal yakin, ini surganya. Maka kalau orang itu memiliki ini, iman, ilmu dan yakin, itu sudah berada di surga, namanya surga dunia. Jadi surga itu dua, ada surga dunia, ada surga akhirat. Barang siapa yang tidak masuk surga dunia, tidak akan bisa masuk surga akhirat. Surga dunia itu ini, iman, ilmu, dan yakin. Karena surgaku itu di dadaku. Wa in habasi, kalau dia memenjara aku, maka itu khulwah bagiku. Khulwah itu menyendiri, berpikir, tafakur, muhasabah, koreksi diri. Nah, wa nafi innafahu minal balad siyahatun. Kalau aku ini dibuang
dia dibuang ke tempat yang jauh. Apa? Diasingkan. Kalau dia diasingkan dari negerinya, sehingga tidak tinggal di rumahnya, tidak tinggal di negerinya, maka itu kata beliau siyahatun. Itu rekreasi bagiku. Nah, merekreasi. Waqatali, kalau mereka membunuhku, maka itu syahid, syahada. Hadza huwa al-yakin. Inilah al-yakin. Hadhihi tuma'ninatu, inilah ketenangan. Wal insanu law dakhala al-habas. Sementara manusia kalau masuk penjara, masuk sel penjara, kana yufakir ma yastaqbili, apa yang akan dihadapi. Dia berpikir apa yang akan dihadapi. Bayasbil auladi, bagaimana akan pikir ke depan, bagaimana urusan masa depanku, bagaimana anak-anakku, siapa yang ngurus anak-anakku, wa ahli, bagaimana istriku, wa qaumi, dan kaumku. Wa Syekhul Islam rahimahullah yaqul jannati fi sadri. Syekhul Islam mengatakan surgaku itu di hatiku, wa sadaqa, dan itu benar. Wa la'alla hadza huwa sirru fi qoulihi tabaraka wa ta'ala, maka inilah rahasia dalam firman Allah, la yadzuquna fiha al-maut illal mautatul ula. Orang beriman itu tidak akan merasakan sakitnya kematian kecuali kematian pertama, ad-dukhon. Yakni fil jannati la yadzuquna fiha al-maut. Di surga dia tidak akan merasakan mati. Karena mati cuma sekali, illa al-mautatul ula, kecuali kematian pertama di dunia. Wa ma'lumun annal jannata la mauta fiha, dan sudah maklum bahwa di surga itu tidak ada kematian. La ula wa la thaniya, tidak ada kematian lagi, pertama, kedua, tidak ada. Lakin lamma kana naimul qalbi mumtaddan minad dunya ila duhulil jannah, sarat ka'anna dunya wal akhirah kulluha jannah. Tetapi bagi orang beriman, ketika kenikmatan hati itu berlangsung, berlanjut, bersambung di dunia, dari dunia sampai masuk surga, jadi dia tidak akan merasakan nanti dipanggil oleh Allah, orang yang paling susah di dunia, oleh Allah dipanggil. Tapi dia ahli surga. Apa engkau pernah merasakan susah? Enggak ya Allah, enggak pernah. Nah ini tadi, sesusah-susahnya susah dunia bagi orang beriman itu enggak apa-apa, ajaban, mengagumkan. Dan dipanggil orang kedua, ahli neraka, tapi orang paling sukses di dunia. Kata Allah, ditanya, apa engkau pernah merasakan ketenangan? Enggak. Sampai ke neraka, nah, tidak pernah merasakan ketenangan. Sehingga dia katakan, orang yang hatinya dipenuhi iman, ilmu, dan yakin itu semuanya surga. Kulluha jannah. Kulluha jannah. Walaysa fiha illa mautatun wahidatun. Dia tidak merasakan kematian kecuali satu. Kematiannya pun dia enggak susah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ini masih ada sedikit. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah karuniakan ketenangan jiwa dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum.